bersama kami di Barbam. Bahas bareng Manajemen. manajemen. Bersama saya Lala Yunadia dan saya Dini Nuraini. Serta saya Peris Rumansyah. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu materi penting dalam akuntansi manajemen, yaitu analisis cost value profit atau disingkat CVP. Materi ini sebenarnya sangat sering dipakai perusahaan untuk membantu pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan laba, penentuan target penjualan, sampai analisis titik impas. Betul, karena perusahaan itu bukan cuma fokus bagaimana cara menjual produk, tetapi juga harus memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Kadang penjualan naik, belum tentu laba ikut naik kalau struktur biayanya tidak diperhatikan. Nah, itu yang membuat analisis CVP penting karena melalui CVP, perusahaan bisa melihat kalau volume berubah, biaya berubah, atau harga jual berubah. Dampaknya ke laba itu seperti apa? Jadi, manajemen bisa membuat keputusan yang lebih rasional. Kalau bicara konsep dasar CVP, sebenarnya inti pembahasannya ada pada hubungan antara 3 hal utama, yaitu biaya, volume aktivitas, dan laba perusahaan. Semua faktor itu saling berkaitan. Misalnya, perusahaan ini ingin laba naik, berarti perusahaan harus menganalisis apakah lebih efektif menaikkan volume penjualan, menaikkan harga jual, atau justru menekan biaya produksi. Karena laba pada dasarnya diperoleh dari selisih antara pendapatan dan total biaya. Makanya, sebelum menghitung laba, perusahaan harus memahami dulu perilaku biayanya. Dalam analisis CVP, biasanya biaya dibagi menjadi 3, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Biaya variabel adalah biaya yang totalnya berubah secara proporsional terhadap perubahan volume produksi atau penjualan. Contohnya bahan baku langsung. Kalau produksi naik, total biaya bahan baku juga ikut naik. Nah, sedangkan biaya tetap adalah biaya yang secara total relatif tetap, meskipun volume berubah dalam kapasitas tertentu. Contohnya, biaya sewa gedung atau gaji manajer. Tapi biaya tetap per unit justru berubah ketika volume produksi berubah juga. Lalu ada biaya semi variabel, yaitu biaya yang memiliki unsur tetap dan unsur variabel sekaligus. Contohnya biaya listrik, biasanya ada biaya minimum, tetapi selalu sisanya mengikuti pemakaian. Nah, setelah memahami perilaku biaya, kita masuk ke konsep margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih antara penjualan dan biaya variabel. Juga disebut margin kontribusi karena bagian itu digunakan untuk menutup biaya tetap terlebih dahulu. Kalau biaya tetap sudah tertutup, sisanya baru menjadi laba perusahaan. Misalnya, harga jual produk itu 100.000 dan biaya variabelnya adalah 60.000. Berarti margin kontribusinya adalah 40.000 per unit. Artinya, setiap penjualan satu unit memberikan kontribusi sebesar 40.000 untuk menutup biaya tetap dan juga labanya. Selanjutnya, bagian yang paling sering muncul dalam CPP biasanya break even point atau titik impas. BEP adalah kondisi ketika total pendapatan sama dengan total biaya. Jadi perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Di sini ada rumus sederhananya. BUP unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Misalnya nih, biaya tetapnya adalah 40 juta, harga jualnya 100.000, biaya variabelnya adalah 60.000. Berarti margin kontribusinya per unit sebesar 40.000. Maka 40 juta dibagi dengan 40.000 menghasilkan 1.000 unit. Artinya perusahaan harus menjual minimal 1.000 unit supaya impas. Kalau penjualannya masih di bawah 1.000 unit, berarti perusahaan rugi. Kalau di atas 1.000 unit, baru mulai menghasilkan laba. Selain dalam unit, BIP juga bisa dihitung dalam rupiah penjualan, biasanya menggunakan contribution margin ratio. Misalnya, contribution margin ratio sebesar 40% nih, maka BEP rupiahnya adalah biaya tetap dibagi dengan contribution margin ratio. Misalnya 40 juta dibagi dengan 40%, hasilnya 100 juta. Berarti perusahaan harus mencapai penjualan sebesar 100 juta agar impas. CPP juga bisa dipakai untuk menentukan target laba. Misalnya perusahaan ingin laba sebesar 20 juta. Berarti rumusnya menjadi biaya tetap ditambah target laba dibagi margin kontribusi per unit. Nah, kalau biaya tetap
40 juta dan target laba sebesar 20 juta, maka 60 juta dibagi 40.000 sama dengan 1.500 unit. Artinya perusahaan harus menjual 1.500 unit untuk mencapai laba 20 juta rupiah. Dalam CPV ini, kita juga ada konsep margin of safety atau batas keamanan penjualan. Ini menunjukkan seberapa jauh sih penjualan bisa turun sebelum perusahaan mengalami kerugian. Misalnya, penjualan aktual 1.500 unit sedangkan BEP 1.000 unit. Berarti margin of safety-nya 500 unit. Artinya perusahaan masih punya batas aman sebelum masuk kondisi rugi. Lalu ada juga operating leverage. Ini menunjukkan seberapa sensitif laba terhadap perubahan penjualan. Perusahaan dengan biaya tetap tinggi biasanya memiliki operating leverage tinggi. Artinya, ketika penjualan naik, laba bisa naik juga dengan sangat cepat. Tapi resikonya juga besar kalau penjualannya terus menurun. Tapi perlu diingat, analisis CPP memiliki beberapa asumsi. Salah satunya hubungan biaya dan volume dianggap linear. Kemudian harga jual per unit dianggap tetap. Biaya dapat dipisahkan menjadi biaya tetap dan variabel, serta komposisi penjualan dianggap konstan. Karena kalau asumsi berubah, hasil analisis juga bisa berubah. Jadi, kalau dirangkum, analisis CPP membantu perusahaan memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan juga laba. Melalui analisis ini, perusahaan bisa menghitung titik impas, target laba, margin keamanan, sampai melihat dampak perubahan biaya terhadap laba perusahaan. Nah, karena itu CPP menjadi alat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan manajerial. Mungkin itu dulu pembahasan kami di episode Barbam kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye!